Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Apalagi ini air laut yang terlalu besar naiknya, biasanya pada bulan-bulan tertentu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terminal telah selesai dibangun. Ini dapat memberikan multi effect player. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau cari solusi soal banjir rob yang kerap menghantui warga di 3 kelurahan Bataran Kali Bau-Bau. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih meresmikan pengoperasian terminal angkutan darat IPB Wasaga Pasar Wajo. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Rabu tanggal 1 Maret 2023 bersama saya, Buh Zuda. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau cari solusi soal banjir rob yang kerap menghantui warga di 3 kelurahan Bantaran Kali Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Apalagi ini air laut yang terlalu besar naiknya, biasanya pada bulan-bulan tertentu itu. Baru-baru ini warga Kelurahan Tombak, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dibuat syok lantaran banjir setinggi mata kaki kerap kali menggenangi wilayah pusat kota itu. Informasi warga, banjir rob tersebut hampir terjadi setiap tahun hingga ketinggian lutut orang dewasa. Genangan air yang berasal dari Kali Bau-Bau tersebut memang sering muncul saat air laut pasang, ditambah hujan dengan intensitas tinggi. Menanggapi itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah kepada sejumlah awak media mengungkapkan akan menunjuk dinas terkait untuk melakukan investigasi perkara penyebab banjir rob tersebut dan mencari solusi terbaik agar tidak mengganggu aktivitas warga. Soal rencana pengerukan kali masih dalam tahap kajian. Setelahnya pemerintah Bau-Bau bakal meminta bantuan pemerintah pusat soal rencana pengerukan kali tersebut. Dalam waktu dekat kayaknya belum, tapi itu akan menjadi rencana jangka panjang kita. Karena saya kira banyak hal yang perlu kita persiapkan sebelum itu kita lakukan. Kemudian kalau itu masalah dari banjir rob itu pasti dia yang kita lakukan dan kita akan memasukkan rencana itu ke BNPB supaya BNPB pusat juga bisa membantu kami menyelesaikan masalah. Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPD Bau-Bau Laude Muslimin Hibali tak menampik 3 kelurahan yang berada di bibir bantaran Kali Bau-Bau menjadi langganan banjir rob. Di 3 kelurahan tersebut terdapat gorong-gorong dan pintu air yang tersumbat. Hal tersebut diduga menjadi pemicu aliran air masuk hingga ke pemukiman warga. Sumbatan juga diduga karena sampah yang menumpuk. Himbauan pemerintah tentang hal itu bahwa untuk sampah-sampah yang berada di selokan-selokan maupun selokan kecil, selokan besar itu sebaiknya masyarakat segera membersihkan secara gotong royong. Jangan menunggu di pemerintah, tapi tingkatkan rasa gotong royong kembali yang hilang saat ini. Kalau itu benar-benar gotong royong hilang, apalagi di kawasan perkotaan. Pun demikian, pihaknya menyiapkan satgas agar tanggap terhadap bencana tersebut. Saat terjadi insiden dan membahayakan, pihaknya akan mengambil tindakan. Sementara soal pengerukan kali, Muslimin tengah menelusuri kewenangan aset Kali Bau-Bau agar kebijakan tidak tumpang tindih saat merekonstruksi talut dan tanggul, termasuk soal pengerukan kali. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sejumlah usulan pembangunan infrastruktur kebencanaan di Kota Bau-Bau tidak diakomodir oleh BNPB RI. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Tapi semuanya tidak bisa karena bangun baru. Nggak boleh lagi aturan BNPB harus merehab rekor yang sudah terbangun. Belum lama ini, tim verifikasi lapangan, rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, salah satunya Kota Bau-Bau. Dalam kunkernya, BNPB melakukan peninjauan secara langsung terhadap sejumlah usulan pembangunan infrastruktur pencegah bencana dari BPBD Kota Bau-Bau.
Usulan prioritas BPBD Bau-Bau itu diantaranya pembangunan talut pemecah gelombang dan talut tebing di Pulau Makassar. Selain itu, pekerjaan infrastruktur lanjutan Bronjong di Kelurahan Karing-Karing dan Liabuku. Dikonfirmasi RRI Selasa, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali menyebutkan, dari hasil kunjungan lapangan tersebut, BNPB RI tidak mengakomodir usulan prioritas Pemkot Bau-Bau itu karena saat ini BNPB tidak lagi membiayai pekerjaan baru, namun lebih fokus pada rehabilitasi ulang infrastruktur yang rusak. Kalau usulan nama kami gagal, Liabuku gagal karena membangun baru. Kalau dulu kan masih bisa kita nyambung pekerjaan lama, ini boleh lagi. Kecuali udah rusak itu baru rehab lagi gitu. Kalau yang di Pulau Makassar? Termasuk salah satunya itu, kami tidak bisa bangun baru. Andainya disetujui anggaran kami, itu prioritas itu Pulau Makassar karena memang rawan. Berarti banyak yang diusulkan kepada Pak Laksi? Banyak, ada 9 titik, tapi semuanya tidak bisa karena bangun baru. Nggak boleh lagi aturan BNPB harus merehab rekor yang sudah terbangun. Muslimin Hibali menyebut Pemkot Bau-Bau juga mengusulkan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat diterjang ombak beberapa waktu lalu. Di antaranya Pelabuhan Sula, Pelabuhan Tarafu, talut pemecah ombak di depan tempat pelelangan ikan Wameo yang juga digunakan nelayan sebagai tambatan perahu, dan di dermaga Lakologou. Pelabuhan Sula memang sudah turun pelabuhan, dan sekarang kapal sudah tidak ada yang berlabuh di sana. Ada 2 petak, satunya turun gara-gara mungkin fondasinya kurang kuat, tidak pakai tiang pancang. Kedua, pelabuhan di Tarafu yang sekarang orang bilang pelabuhan jodoh, semua rata-rata dihantam ombak baru-baru. Pada saat proposal tetap kami susun, tapi harus dikaji dulu kajian dengan sekaligus dan estimasi pengkajian anggarannya berapa. Nanti setelah itu turun kembali, kalau misalnya setuju turun kembali dari pusat. Dengan tidak disautinya usulan Pemkot Bau-Bau itu, maka pengerjaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu, ke depan PUPR diminta menerapkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur, diutamakan daerah-daerah yang rawan bencana. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Pendengar, minimalisir kehilangan nyawa saat terjadi bencana gempa bumi dan tsunami, BPBD Bau-Bau tahun ini anggarkan kegiatan mitigasi aman bencana di 3 sekolah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, menurunkan laporannya. Bau-Bau masuk dalam peta rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami karena letaknya di pesisir pantai. Sebagai bentuk kewaspadaan dini, BPBD Bau-Bau tahun ini mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mitigasi aman bencana di 3 sekolah tingkat SD dan SMP yang berada di pesisir pantai. Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengungkapkan, pengetahuan terkait kebencanaan sangat mendukung para pelajar agar mengetahui resiko dan cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami demi meminimalisir resiko kehilangan nyawa. Rencananya kegiatan tersebut akan melibatkan BMKG, PMI hingga aparat kepolisian sebagai pemateri. Sementara jika tidak ada aral melintang, pusat kegiatannya di sekolah bertingkat dan berada di pesisir pantai seperti di Sula A dan SMP di kawasan Pantai Kamali. Dan sasarannya itu memberikan edukasi tentang kesiapsiagaan terhadap murid, mampu menyelamatkan diri bila mana ada bencana, menyelamatkan diri dulu. Bila mana ada bencana baru bisa menyelamatkan orang lain, itu edukasinya. Tapi kami biasanya melibatkan, ini di kegiatan kami nih, melibatkan dari Badan Meteorologi, kemudian BPBD sendiri sebagai pemateri, kemudian dari Palang Merah untuk bagaimana caranya menolong orang, dan juga biasanya kalau anggaran cukup, kami juga memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk sebagai pemateri. Sewajarnya, kata Muslimin, kegiatan serupa sebaiknya diselenggarakan di seluruh sekolah di Bau-Bau. Namun karena keterbatasan anggaran tahun ini dan banyaknya jumlah sekolah di Bau-Bau, pihaknya hanya menyentuh 3 sekolah saja. Namun demikian, dirinya menyarankan seluruh sekolah dapat menganggarkan kegiatan mitigasi bencana melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sehingga seluruh peserta didik paham tata cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana alam. Dalam beberapa tahun terakhir, BPBD telah menggelar kegiatan mitigasi kesiapsiagaan bencana di beberapa sekolah, di antaranya SMP Negeri 1 Bau-Bau, SD 2 Bau-Bau, SMP Negeri 1, SMP Negeri 4, hingga SMP Negeri 3 Bau-Bau. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih meresmikan pengoperasian terminal angkutan darat TPB Wasaga Pasar Wajo. Mengenai hal itu, Hairul Mulku kembali menurunkan laporannya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, terminal telah selesai dibangun. Ini dapat memberikan multi efek flyer. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih meresmikan pengoperasian terminal angkutan darat TPB Wasaga di Pasar Wajo Selasa siang. Terminal yang berlokasi di Kelurahan Wakoko, tidak jauh dari ikon Kabupaten Buton, Tugu Aspal itu akan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Gubernur Ali Masih mengatakan terminal yang terbangun di atas lahan seluas 1 hektar tersebut akan menjadi simpul transportasi angkutan jalan untuk menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan masyarakat antar wilayah, Pasar Wajo, Lasalimu, Kamaru, Lawele, hingga antar kabupaten kota, Bau-Bau, Buton Utara, dan Wakatobi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, terminal telah selesai dibangun. Ini dapat memberikan multi efek flyer. Artinya akan memberikan sesuatu terhadap khususnya di wilayah Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Utara dan lain-lain sebagainya. Secara umum, keberadaan terminal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara Muhammad Rajulan mengatakan pembangunan terminal TPB ini dilaksanakan secara bertahap. Tahap 1 dimulai tahun 2020, tahap 2 di tahun 2021, dan tahap 3 di tahun 2022 dengan total anggaran yang dihabiskan sekira 22,2 miliar rupiah. Dikatakan terminal TPB Wasaga adalah terminal dengan peran utamanya adalah melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kabupaten kota dalam wilayah provinsi. Dengan beroperasinya terminal TPB Wasaga di Kabupaten Buton ini, maka dapat meningkatkan konektivitas dan akses tumbuhnya perekonomian di wilayah Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton pada khususnya. Kami dari jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan, utamanya dukungan yang penuh dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, juga pemerintah Kabupaten Buton, serta semua pihak yang mendukung proses pembangunan fisik terminal. Sebagai pengelola, di Subsultra berkomitmen akan senantiasa berupaya agar terminal penumpang TPB ini akan memperhatikan persyaratan kebersihan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan lokasi terminal sebagaimana yang diamanatkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Dikbud Bau-Bau mengimplementasikan pelayanan tanpa skat untuk memudahkan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan yang layak dan wajar. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Makanya kepala sekolah jangan lagi dalam ruangan, keluar pagar, memastikan jangan sampai ada masyarakat sekitar tidak bisa masuk di sekolah saya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau bergerak maju mengimplementasikan pelayanan tanpa sekat sebagaimana tagline Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Kepala Dikbud Bau-Bau Laode Aswad mengatakan pelayanan tanpa sekat merupakan konsep pelayanan yang tidak memandang perbedaan kelas sosial, akuntabel, sesuai aturan, serta sikap melayani bukan dilayani. Karena itu secara bertahap pihaknya mewujudkan pelayanan tersebut agar semua masyarakat Bau-Bau mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Tidak boleh ada sekatnya, kita setuju tadi, harus transparan, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat, siapapun dia, karena ada masyarakat Kota Bau-Bau. Bahkan kalau ada masyarakat dari luar Bau-Bau membutuhkan pelayanan, harus kita terima. Karena konsep pelayanan modern itu salah satu implementasi dari pelayanan tanpa sekat ini sebetulnya bagaimana tidak boleh melihat masyarakat secara parsial dia, tapi melihat masyarakat sebagai warga negara, citizen dia, sehingga dimanapun sama hati. Menurut Aswad, melayani tanpa sekat semacam tools atau alat untuk mencapai pelayanan prima dalam menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. Sebab dewasa ini kebutuhan masyarakat terus meningkat sehingga butuh pelayanan yang seiring.
Karena itu secara spesifik lanjut aswat sebagai salah satu tindak lanjut mewujudkan pelayanan tanpa sekat, para kepala sekolah telah diinstruksikan memastikan tidak ada lagi warga tidak mendapatkan akses pendidikan hanya karena tidak punya biaya. Saya sampaikan mereka, kalau ada warga masyarakat tidak bisa bersekolah karena tidak ada bajunya, tidak ada tasnya, sesungguhnya Anda gagal sebetulnya memimpin sekolah. Makanya kepala sekolah jangan lagi ada dalam ruangan, keluar pagar, memastikan jangan sampai ada masyarakat sekitar tidak bisa masuk di sekolah saya karena tidak ada tasnya, tidak ada buku. Kalau itu terjadi, saya anggap ini bentuk pelayanan yang tanpa sekat tadi. Tidak ada lagi mau kaya mau miskin, dia punya hak yang sama, apalagi bicara pendidikan ini. Nah, tugas kita menyiapkan itu sesuai kemampuan sekolah, sesuai kemampuan daerah. Aswat menegaskan layanan tanpa sekat harus diimplementasikan seluruh satuan pendidikan di Bau-Bau, sebab menurutnya gagasan layanan yang baik itu tidak bisa hanya pada pimpinan, tetapi harus ada pada aparaturnya sehingga implementasinya bisa seirama. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau cari solusi soal banjir rob yang kerap menghantui warga di 3 kelurahan bantaran Kali Bau-Bau. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih meresmikan pengoperasian terminal angkutan darat IPB Wasaga Pasar Wajo. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.